bulan dari tahun Islami. Betul? Coba kalau tahun Masehi sebutkan 1 sampai 12 Januari terus. Hafal. Melek mata lu belum cuci muka udah apa? Sebutkan nama-nama bulan di tahun Hijriah. 1. Muharram. Safar. Rabi awal. Jumadil awal. Cuma 13 orang yang bisa. Rajab. Dzulhijjah. Kenapa? Karena ngaku Islam tapi tidak pernah memperhatikan kalender sendiri. Alasan yang keempat. Kenapa? Karena banyak yang punya yayasan kalau membuat kalender mereka kalender Masehi Robahnya. Sekarang Allah yang menyatakan dalam At-Taubah 36 minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Jelas dalam ayat ini bahwa yang membagi waktu menjadi 12 bulan bukan Nabi, bukan Rasul, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mahalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, langsung sekaligus Allah membagi waktu menjadi 12 bulan. Ada 4 bulan yang diharamkan. Sekarang, buat apa sih kegunaannya Allah ciptakan bulan? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah 189. Tadi yang masuk sebelah mana? Sebelah mana? Oke, pindah sebelah sini biar semua kebagian. Silakan 189. Yuk yang udah ketemu. Ini sudah ketemu. Sok. Yuk. Quran, kalau Anda ada kemauan ambil Quran. Ambil Quran, tolong bagiin. Siapapun yang dapat tempat Quran, ambil, bagiin. Saya pengen kalian semua pegang Quran. Tapi kayak bengong, kayak kapan pinternya. Ambil Quran. Ibu. Ayo, ambil Quran, bagiin dulu. Semua yang dapat Quran, bangun berdiri, ambil Quran. Kapan pinternya? Sebentar. Bagi dulu Quran. Bangun yang dapat Quran. Ayo, saya pengen kalian semua pegang Quran. Ayo, tolong ambil Quran. Ambil. Bagiin. Semua Anda pegang Quran, biar Anda tahu isi Quran. Buka. Ayo ambil. Tolong Bu, yang dapat Quran bagiin, ambil Bu. Jangan apatis begitu. Ngapain ngaji nggak ngerti Quran? Ambil semua bagiin. Yang dapat Quran ambil Quran. Ayo. Yuk. Oke, udah terbagi semua Quran. Semua pegang Quran. Sok, biar kalian melek mata. Ngaji tidak cukup hanya Yasin. Quran kita kupas. Oke? Dan diturunin semua Quran. Silakan baca Al-Baqarah 189. Oke, silakan. Yuk, yang belum pegang Quran, ambil. Biasakan pegang Quran. Yuk. Silakan yang udah pegang lain tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Iya, mawaqitu lin-nas wal hajj. Kata Allah Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang ahilah, bentar, apa sih yang namanya ahilah? Ahilah yaitu bulan sabit. Awalnya tidak kelihatan, nongol kecil, gede, sempurna bulan purnama, mengecil, menghilang. Betul? Kata Allah Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang bulan sabit, jawab kepada mereka, mawaqitu linnas wal hajj. Aku ciptakan bulan sabit yang pertama
waktu yang dipersembahkan buat manusia. 2, waktu buat menaikkan ibadah haji. Kata Allah, kenapa Allah ciptakan bulan Sabit? Waktu buat manusia. Kita buktikan, benarkah yang Allah firmankan dalam ayat ini bahwa kegunaan bulan Sabit yang pertama tiada lain adalah untuk waktu manusia. Anda bekerja di suatu tempat, dapat gaji tiap bulan, betul? Anak Anda sekolah bayaran tiap, anak Anda masuk madrasah bayaran tiap, Anda punya sopir digaji tiap, Anda punya pembokat digaji tiap, ngaji juga ada yang ngaji bulanan. Anda yang muda tiap bulan nungguin datang bulan. Jangankan orang sibuk, Lydia Kandau aja bingung bulannya belum datang. Lalu minum jamu kapsul. Begitu keluar dia senang luar biasa. Iya ya tuh bulan. Anda kalau hamil keluar rumah ditanya sama orang, hamilnya berapa? Kemarin Anda lebaran, ngutang baju lebaran 3, ngutang gordeng 5, ngutang karpet 10, ngutang motor 24, lupa deh ngutang rumah 120. Anda bayangkan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan bulan, dari mana kita menghitung hari? Dari mana kita mengenal kalender? Kegiatan kita, kesibukan kita yang lalu, yang sekarang, yang masa akan datang. Makanya benar Allah mengatakan, Allah ciptakan bulan Sabit, tidak ada kecil, gede, mengecil, menghilang. Waktu yang Allah siapkan buat manusia. Jadi 2, buat apa? Wal haji, buat mengerjakan ibadah. Kita berangkat haji bukan berdasarkan kalender Masehi, betul? Tapi kalender Hijriah. Alhamdulillah Bu, sudah pada pulang haji. Kalau saya berangkat terakhir pulang 10 hari, paling lama 12 hari saya haji. Alhamdulillah. Walaupun haji saya selalu haji kosasi, ongkosnya disnasi, diongkosin orang, tapi alhamdulillah udah hampir 30 kali pada datang, Mama ikut travel kita kan? Pengen berangkat tanggal berapa? Pengen berapa hari? Pulangnya pengen kapan? Ya Allah, orang mah pengen haji sekali gehes. Saya bersyukur kepada Allah begitu banyak travel yang nawarin tiap tahun. Jadi saya mah rata-rata kalau haji 9 hari, 10 hari. Orang udah berangkat, saya berangkat terakhir. Orang belum pulang, yang penting selesai rukun saya pulang. Bersyukur. Tapi haji sekarang agak kacau. Kenapa overload? Konon pemerintah Arab Saudi kurang lebih lebihnya 2 juta. Ada bayangkan di Muzdalifah kemarin sampai jam 2 siang ada jamaah yang belum terangkut oleh bis. Karena banyak yang mengerjakan haji 500-600 juta. Bahkan tahun ini betapa banyaknya jamaah dari Indonesia bayar 950 juta per. Karena mereka berpikir daripada nungguin 20 tahun 30 tahun lebih baik bayar 950 juta. Tapi luber luar biasa. Sampai hotel di Mekah over. Padahal harga hotel habis corona 3 kali lipat. Luar biasa kan. Sampai di Arafah pun nggak kebagian tenda, boro-boro kasur, boro-boro selimut di luar. Pakai bus, diturunin di pinggir jalan, mereka wudhu seadanya, dijemput lagi pakai bus saking terlambat. Kenapa? 2 tahun corona. Tahun kemarin dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi yang boleh berangkat haji karena habis corona hanya 18 sampai 65 tahun. Tahun ini udah
yang tertahan 2 kali haji, yang gara-gara usia 65 tahun ke atas sekarang berangkat. Makanya tahun ini yang berangkat haji kebanyakan ini sama aku. Karena yang tahun kemarin ngangkat 65 ke atas ngangkat. Tapi bersyukur kita masih tidak bisa berangkat haji. Siapa yang pengen haji ngacu? Insya Allah kita berdoa semoga kita semua bisa berangkat. Jangan Anda katakan bagaimana berangkat rumah aja belum kelar. Salah. Allah yang berfirman, innama amruhu idza arada syai'an. Artinya, ayo. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil, tinggal 2 kata, kun. Ya, saya tidak pernah bayangin haji sampai sekian puluh kali gratis. Tapi kalau Allah berkehendak, alhamdulillah. Makanya yakinkan di hati, saya inginkan pasti dikabul oleh Allah. Oke? Sekarang 2 buat haji. Yang ketiga, apa sih kegunaan daripada bulan Sabi? Menyadarkan kita manusia bahwa hidup di alam dunia kita manusia persis seperti bulan Sabi. Awalnya tidak ada, numpul gede, hilang. Anda silakan buka Arum 54. So, Arum 54. Sering kata. Ada yang sudah dicopy belum? Surah Arum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Arum 54 baca. Tidak boleh ada yang baca 2 kali, jamaah banyak. Sok Arum 54. Sok. Arum 54 baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha. Bu, manusia diciptakan oleh Allah lemah, kuat, hebat, melemah, berubah sesuai dengan kehendak Allah. Kata Allah, manusia lahir ke alam dunia tidak ada satupun manusia yang kuat. Betul? Semua manusia lemah. Bayi yang lahir bisanya nangis, lapar nangis, pipis nangis, pup nangis, kedinginan nangis. Orang Betawi bilang, kalau emaknya kagak ngurusin, hidup aja kagak. Hadirin, ada nggak orang yang lahir langsung kuat? Ada nggak? Ada, Nora? Belum, Samson Betawi. Iya kan? Nggak pada punya pipi sih lah. Dia dong punya. Begitu lahir dia kuat, semua yang melawannya KO. Musuhnya tidak suka. Mereka mencari cara bagaimana mengalahkan Benyamin. Disogok dengan harta ngamongan, disogok dengan tahta ngamongan. Ternyata disogok dengan wanita kelepak. Gambaran bahwa kalau seandainya laki-laki kebanyakan dalam tanda kutip disogok wanita, banyak yang kalah tapi tidak semua.
Nyamin tidak sadar dijeblosin anak teman-temannya. Dia, apa yang terjadi? Ketika ceweknya bertanya, di mana letak kekuatan tubuhnya, maka dia cerita di bulu ketek. Anda lihat di TV, saya kan punya TV. Mereka jalan capek, duduk di bawah pohon, lelah, dikerok bulu keteknya, habis. Apa hikmah yang kita ambil? Kita punya privasi, punya rahasia pribadi, jangan suka diomongin orang. Walaupun dia saudara kandung, walaupun dia sahabat kita, teman kita, sekarang bersahabat, besok jadi musuh kita, senjata yang akan menghancurkan kita. Apa hikmah yang kita ambil? Hidup di alam dunia jangan sombong. Gue gitu loh, jamaah di sini paling cantik. Berapa lama kalian cantik? Usia 20, 25, 30, 35, 40, 45. Cantik, segar bugar. Licin, nyamuk kepleset. 73. Ngeo. Apa yang dibangga? Anda silahkan buka Ali Imran ayat 6. Semua pegang Quran biar kalian tahu fungsi Quran. Sob, Ali Imran ayat 6. Ada yang silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Stop. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim ibu kalian sesuai kehendak Allah. Jidatnya begini, hidungnya begini, bibirnya senyum-senyum. Yang ini sama apa beda? Saya tanya, wajah kita, hidung kita, bentuk tubuh kita, pesanan kita, apa pemberian Allah? Allah yang bilang, huwallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Hanya Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Kata Allah di pantasnya gede, buyut mendaun teratai. Ini kecil, kurang gizi. Mendaun sirih. Coba. Ini kehendak Allah, bukan pesanan kita. Yang mendaun sirih beli bedak sama yang mendaun teratai. Dia mah sebulan, dia mah 2 minggu, bedaknya habis, areanya lega. Iya, apa he? Manusia kurang syukur. Sok, lu gendut, hayang kurus, nonton iklan di TV, ping panghap, ping hiping, lu minum ama dusnya, anger wesa gede gitu. Tenang, L nggak muat, ada XL. XL nggak muat, gordeng gua jahit, spray gua jahit, gampang agak gampang. Otak di atas, lu mikir, jangan nyulitkan diri. Ayo diet, halah. Orang nggak punya duit aja beli makanan yang dia doyan, susah sumbalnya duit. Ngapain? Yang penting tidak boleh berlebihan. Orang begeng, orang kurus itu kurang gizi, pengen ketut dia. Minum jamu petosen, perutnya doang sama pipinya yang gede. Manusia kurang syukur dengan yang Allah berikan. Kita nih, sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk. Ya Allah, pada pengen jadi orang bule. Nggak percaya? Buktinya iklan pemutih laku. Lu nggak syukur dengan duit lo. Seret 6 minggu bule kata iklan. Kalau cocok. Mana lu nggak punya duit yang KW 2 dipakai, bukannya bule merah kayak pantat monyet di Ragunan. Dia ketawa mikir juga mau ngomong ayat. Iya apa he?
banyak murid saya, ibu kunaon sih mani bareng? Yuk mama pakai obat pemutih nggak cocok lah lu. Gak dikasih oleh Allah kulit yang begini. Ibu pernah keragunan? Sok masuk ke Ragunan ke kandang monyet, nengok ke atas, bujur monyet baru sarua diumpit. Orang yang bule, orang barat kata kita ganteng, cantik, putih, Anda percaya? Kebanyakan mereka pengen hitam kayak pakai kolor, pakai cawan, pakai dikutip berjemur, di Pangandaran berjemur. Kenapa pengen hitam? Manusia serba salah. Nu gendut hayang megang hayang gendut, nu hidung hayang bodas, nu bodas hayang hidung. Ari maneh hayang naon? Hujan wae cucian gak kering. Kemarau wae pohonan mati debu banyak, hayang naon Alicia. Makanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita. Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik tadi, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Makanya di masjid ini ada taklim buat menata hati. Nah, hati yang menentukan baik buruknya seseorang. Kata Allah, manusia diciptakan lemah kayak bulan sabit, awalnya tidak ada, nongol kecil, gede hebat, mengecil, menghilang. Saya tadi bilang, hidup di alam dunia ada perubahan sesuai kehendak Allah. Waktu berjalan. Lagi muda, Masya Allah, Ibu di rumah punya kaca? Sekarang pura-pura ngaca. Lagi muda, pipi licin, nyamuk sorodot, kutu nyururu, sok 50 ke atas, nyamuk pegangan, kutu bergelantungan. Udah banyak isu SMS dari Allah, udah tua, jangan lagi. Rambut Anda lagi muda, hitam legam bergelombang, indahnya enak dipandang seperti bunga maya. So, bukan. Rambut Anda ada apa? Itu SMS dikirim oleh Allah. Lu udah tua, jangan ngarumpi, banyak ibadah, tongsok ngahutang wae. SMS mata lagi muda, orang di seberang jalan, mampir hajar nih mata. Ini nenek-nenek buruk diucap. Jangankan di seberang jalan, berhadapan ada orang ngajak ngobrol, begitu orangnya pergi nanya sama cucunya, yang ngomong sama nenek siapa? Matanya burem. SMS dikirim melalui mata. Lu udah tua, jangan bilang. Sok telinga. Lagi muda, ada orang nelfon, halo, entar gue lagi sibuk, entar gue telepon balik. Anda tidak perlu tanya siapa. Nenek-nenek, jangankan dari telepon, berhadapan wajah ada orang ngajak ngomong dikucuk-kucuk. BOLO, betul nggak? Ini gigi lagi muda, Masya Allah, berbaris seperti mutiara. Makan salak, makan kadondong, rujak kabembong, rujak mangga, rujak ayam mentah, kerang, digigitin kuat. Nih, jangankan mangga mengkol, jangankan payak mengkol, sukrok satu melejit. Kenapa saya ngomong sukrok? Kabuti saya tes sukro anu garuda tadinya. Biasanya sekali cari dia habis. Sekarang tadi mutlek. Tapi tetapnya hayang makan sukro. Makan doyanan. Sok saya tidak bercanda. Lutut. Lagi muda, wah, ngejemur kasur, wah, nyetir paci abis kabar 4. Sekarang boro-boro
naik tangga turun dari mobil, anak saya gantian nganter. Kasihan emaknya untuk yang ada ini. Hadirin, mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Yang di atas 60 kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Trot di depan, trek di belakang. Remnya udah pada dol. Yes, akaknya. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita manusia sebagai hamba Allah bahwa hidup di alam dunia jangan sombong. Keberadaan kalian persis seperti bulan sabit, awalnya tidak ada, lemah kuat hebat, jangan sombong, melemah dan kemudian menghilang. Jelas Bu ayatnya? Oke. Selesai. Jadi 3 inilah kegunaan bulan yang Allah ciptakan. Di ujung ayat atau 36 Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Haram berperang, haram bertikai, haram bermusuhan, haram berselisih. Mana 4 bulan? 1 bulan Muharram. Kenapa diharamkan oleh Allah berselisih? Karena memiliki beberapa keistimewaan. Walaupun dalam tahun yang berbeda, di antaranya Allah ciptakan langit bumi di bulan Muharram. Allah ciptakan Nabi Adam di bulan Muharram. Allah ciptakan turun hujan pertama di bulan Muharram. Tumbuh rumput dan pohon-pohonan dimulai di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan nun di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang yang melanda negerinya di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Ibrahim dari bakaran api dari danau Namrud di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Musa di lautan merah dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Selamatnya Nabi Isa di bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah di bulan Muharram. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Ini hanya di antaranya. Buat bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan Rajab. Jawabannya Anda buka Al-Isra ayat 1. Bani Israil. Sok. Jangan 2 kali baca. Silakan gantian. Tadi sebelah kanan, sekarang kiri. Ayo cepetan. Kalian ambil Quran kalau pengen ngaji. Ayo baca. Bani Israil ayat pertama sebelah sini. Bukan soal ketemu jadi guru ngaji harus berlaku adil loh. Parah diajarinnya. Jangan belah satu belah. Nggak boleh, harus adil. 2 kali sini saya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menunjukkan tentang ayat Allah. Ini alasan kenapa bulan Rajab diagungkan oleh Allah. Karena ada peristiwa yang disebut Isra Mi'raj belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Jadi 3. Bulan yang diagungkan oleh Allah adalah bulan Zulqa'dah. Kita sebut bulan Habib. Kenapa? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah 197. Ini sebelah tengah sini. Jadi harus adil. Walaupun ketemu gak ada urusan semua jamaah kita. Itu caranya. Salah. Sok. Silakan baca.
197. 197. Jadi ngaji saya maunya kita umat Islam mengenal Quran. Begini gayanya saya. Ayo. Sok. Al-hajju asrum ma'lum. Paman kana minkum al-hajju asrum ma'lum. Paman para bihi hidal hajja fala rafasa fala fusuqa wala jidala fihi. Di ujungnya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya billah. Haji itu pada bulan yang dimaklumkan, ditentukan. Niatnya saja 2 bulan 8 hari. Kalau kita mau puasa malam niat pagi puasa, betul? Kita pengen zakat, sekarang niat keluarkan zakat. Kita pengen sholat, niat langsung sholat. Haji beda kata Allah. Al-hajju asru ma'lum. Haji itu pada bulan yang dimaklumkan. Niatnya doang 2 bulan 8,5 hari. Syawal, Habib 8,5 hari di bulan Zulhijjah. Kalau zakat diberikan kepada orang yang nisab, wajib dikerjakan. Sholat dikerjakan selama otaknya jelas, tahu yang merah, tahu yang kuning, tahu yang hijau. Yang namanya haji istata'ah, bagi yang mampu. Siapapun kalian yang berangkat haji, kata Allah, bawa bekal takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini anak yang kerudungan putih, boleh nggak dulu? Ini anak siapa? Bentar. Dari tadi udah 2 jam duduk ngalangin orang di belakang. Oke. Saya pasti saya mah berbuat adil. Anda lihat, bekalnya adalah takwa. Jadi kalau Anda pergi haji, pergi umroh bawa takwa. Apa sih takwa? Takwa menurut arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah itu. Sekarang apa sih arti takwa menurut syariat? Takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan manusia, persamaan manusia di hadapan Allah, dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Itu. Makanya kita ngaji, nyari ilmu. Rasul bersabda, "Man arada dunya falibil ilmi, wa man arada al-akhirata falibil ilmi, wa man arada huma falibil ilmi." Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Jangankan haji, jangankan sholat, jangankan puasa, nyambel pakai ilmu tuh, ngaronin pakai ilmu tuh, nyayur asal pakai ilmu, semua pakai ilmu. Karena pakai ilmu ini gordeng bilang panitia keluarkan tengah langan jalan di jalan. Pindahin gotong. Saya tungguin dia 2 menit. Gotong. Ini gordeng dia ke samping soal apa yang di situ halangan.
Kalau nggak gorengnya digituin. Ibu tolong yang duduk di dekat hordeng padanya disingkap ya Bu. Digituin Bu, Tahu ngerti ya, Bu? orang. Pakai otak, pakai ilmu. Kasihan yang di belakang. Betul. Saya mah tegas dah orangnya. Kalau bisa dibuka itu gordeng. Gue yang kesana. Tolong Ibu segera dibantu untuk disingkap atau dikeluarin aja. Dikeluarin aja diangkat. Disingkat kalau hurgen, penting duit di tukang nempel, tak itu. Bantuan rame-rame, semua bergerak. Satu, udah. Yang duduk di situ berdiri, bantu singkapkan. Saya bukan tipikal begitu. Saya tipikal sepak tetap. Jadi gerget kelihatan di atas. Oke, singkapin semua ke atas. Bantuin yang di situ, sip. Kan di lomba itu kan karung itu kan yang aja dong. Ya, singkapin semua ke atas, sip. Biar yang belakang bisa nyimak. Tolong ya, dapat pahala. Lihat teruskan. Lagi salah si panitia ini keluar. Oke, semua singkapin ke atas itu. Gotong keluarkan, Gotong aja Bu, gotong keluar Bu, tolong ya. Segera Bu. 2 menit. Tempel di rumah sebelah. Gotong royong Ibu, gotong royong. Maaf ya Bu, yang namanya ngaji nggak usah pakai kembang, kamu jarang rampung halangan jalan, halangan dulu ya. Apa ngaji teh anu tegas, keluarkan sabtu, oke? Ide, sok. Bagi buku juga wes yang kamu, kita ini sok hiji deui. Oke, hatur nuhun kasadayana. Oke, semua yang angkat dapat pahala, yang ngomong tidak. Segera Bogor, jadi gawe ayu dari barang dahar. Punten. Lempok ayu siapa? Sampai mana bisa ngomong, ha? Bu, ini Bu. Jadi al-hajju asrum ma'lum. Sekarang Anda lihat, kalau yang namanya haji itu puncaknya Arafah. Al-hajju Arafah, rukun di padang Arafah hadir tanggal 9 bulan Dzulhijjah ketika tergelincir matahari sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ketika terbit fajar di ufuk timur. Kalau ada jamaah haji tidak hadir dalam waktu yang saya sebutkan, walaupun sesaat, total jenderal hajinya tidak sah, tidak bisa diganti dengan apapun kecuali tahun besok berangkat lagi. Makanya belajar ilmu manasik sebelum berangkat. Jadi 4 Dzulhijjah, bulan haji. Kenapa bulan haji diagungkan Allah? Karena ada hari Tarwiyah 8, ada hari Arafah 9, ada hari Nahrin, hari Nahrul 10, ada hari Tasyrik 11, 12, 13. Nanti diterangkan. Sekarang kita kembali ke bulan Muharram, di mana ada hijrah. Apa sih arti hijrah? Hijrah itu artinya 3. Berapa Bu? Meninggalkan perbuatan. Rasul bersabda, al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah daripadanya. Contoh, kemarin Anda nganutup kepala kalau ngaji doang. Ayo nama pakai kudungan merubah penampilan. Kemarin gawena ngarumpi nempo batur diomongkeun ngajubleh segala macam. Sekarang kemarin nggak pernah sholat, sekarang rajin.
Kemarin nggak pernah ketalim, sekarang rajin. Kemarin judes sama mertua, sekarang baik. Kemarin sama laki ngelawan wae ayeuna bader, amari korek ayeuna dermawan. Berubah sikap dari perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan yang dibolehkan oleh Allah. Dua, hijrah yang kedua, meninggalkan pergaulan. Kemarin bergaul dengan orang tidak benar, sekarang bergaul dengan orang benar. Rasul bersabda, kalian hati-hati dalam bersahabat. Kalau punya teman dengan siapapun silakan berteman. Tapi kalau kalian bersahabat, pilih sahabat. Kalau kamu bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, akan mencium bau. Kalian bersahabat dengan tukang gelas, walaupun tidak ngebantuin gelas, mencium asap. Hati-hati kalian. Diri kalian dinilai daripada sahabat kalian. Diri kalian dinilai oleh orang lain daripada agama sahabat kalian. Siapa dia? Oh, yang agama di masjid, rajin ngaji, naik. Siapa dia? Itu temennya tuh perek yang di bawah pohon mangga. Naik apa turun? Kenapa? Sahabatnya sama. Anda buka At-Taubah 119, sok. At-Taubah 119, arah mana yang luar ngomong? Sok. Boleh, tolong dioper. Sok. Mangga. At-Taubah 100 berapa? At-Taubah 119. Mengaca dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Bicara dong beri Allah kahayang aing. Saya ngomong kedengeran kita, ngerti kita, naon ari maneh cari cilu. Baik jadi orang beriman kita. Amin bisa. Hei orang yang beriman, semoga kita yang hadir di Nurul Hidayah termasuk golongan ini. Amin. Karek arealing cara wae aing geus gogorokan atuh. Inang-inang zaman Nurul Hidayah. Bertakwa kalian kepada Allah dimanapun berada, selalu bersama-sama dengan orang benar, orang jujur, orang soleh, orang soleh. Tadi hadis, sekarang ayat. Allah perintahkan kita kalau bergaul pilih orang, jangan asal bergaul. Dimanapun, kapanpun kalian bersama orang jujur, bersama orang benar, bersama orang soleh, orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita bersahabat, kalau saya mempengaruhi sahabat saya, kalau tidak, sahabat saya yang akan mempengaruhi saya. Betul? Ini sahabat. Bu, tidak mustahil orang yang rajin ngaji pakai jilbab bersahabat dengan preman cewek, misalnya rambutnya pirang, karena sakil, baju sakil, ngarokok, bari ngomong. Tidak mustahil terbawa. Salah pergaulan. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Makanya jangan soalnya dia mau mabok dulu. Daripada lu yang gak pernah mabok tapi gak pernah ibadah, tapi ngarumpi wae. Dosa lu. Aya nu kitu. Mana orang yang ngacu? DODS asa. Dosa. Tong asa pambenerna euy hirup mah kaloba dosa sareng. Hati-hati. 3. Berpindah
dari satu tempat ke tempat lain. Ini arti hijrah yang ketiga. Rasul sendiri mengalami hijrah hanya 2 kali. Yang pertama, Mekah ke Taif. Beliau berdakwah menyampaikan syariat agama kepada orang Taif. Ternyata jauh panggang dari itu. Boro-boro diterima, beliau disiksa, ditimpukin batu. Sejarah mengabarkan pipi beliau ini sampai sobek berdarah, giginya ada yang patah, tangan kakinya patah. Dia lelah dulu di bawah pohon sambil berdoa. Datang malaikat penunggu gunung. Ya Rasulullah, saya adalah malaikat penunggu gunung yang ada apa? Kata Rasul. Bolehkah saya angkat gunung? Buat apa? Buat menghancurkan manusia yang menyakitimu? Kata malaikat nanya. Apa jawab Rasulullah? Jangan malaikat. Mereka berlaku seperti itu karena mereka belum tahu siapa saya. Saya berharap, berdoa sama Allah, mudah-mudahan mereka semua beriman sama Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak, minimal anak turunan mereka. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Bahwa siapapun Anda, kalau ada manusia menyakiti kita, jangan balas dendam. Sarwa elona, elo kabeh, tuah nu ecrek, rek iraha bener la ari mani. Itu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Otak. Artinya kalau kalian merasa kalian adalah manusia dalam mengarungi hidup pakai jangan pakai nafsu. Nanti kalau nerangin pakai Quran gampang. Coba. Jangan balas dendam. Itu godaan setan, tapi doakan. Ada orang jahat, ya Allah, mudah-mudahan dikasih hidayah. Mau usah dipindahin kemana ke si loba gawe mereka. Diam. Ribet tuh melihatnya nih. Diam. Ada di tadi ya. Jangkung dan diam ribet. Jadi jangan sebel sama orang, karena mereka nyebelin itu datang kepada kita atas izin Allah, uji iman kita. Sekarang yang namanya peristiwa Islam, peristiwa hijrah berlalu 15 abad yang lalu. Kenapa kita mengadakan peringatan tahun baru? Bukan hanya seremonialnya saja salah, tapi hikmah yang dulu Rasul dan sahabat lakukan, ambil, pakai, terapkan dalam amal kita sekarang. Contoh, ketika Rasulullah dapat perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, senang luar biasa. Beliau datang ke rumah Abu Bakar, dia bilang, Abu Bakar, saya oleh Allah disuruh untuk hijrah. Saya mengajak engkau menemani di jalan. Abu Bakar senang luar biasa diajak menuju. Abu Bakar saking girangnya pergi ke pasar beli 2 ekor onta. 1 buat Rasulullah, 1 buat dirinya. Rasul nanya, Abu Bakar, berapa harga onta ini? Kita kan bersahabat ya Rasulullah. Ya udah, saya hadiahkan. Apa yang terjadi? Rasul memaksa membayar harga onta dengan perhitungan berapa kira-kira onta segini gitu pada saat itu. Tidak diterima, dikasih hadiah ketika mau berangkat hijrah. Apa hikmah yang kita ambil? Siapapun kita di alam dunia pasti punya teman dan sahabat, betul? Tapi yang namanya sahabat harus rela saling korban mengorban. Sekarang naik angkot, saya yang bayar. Kalau enggak, besok Anda yang bayar. Sekarang beli bakso, saya yang bayar. Besok beli bakso, Anda yang bayar.
Sekarang beli nasi padang saya yang bayar, besok ada yang bayar. Teman sahabat kan begitu. Tapi ada yang ngaku temen, ngaku sahabat, naik angkot, tidak bayar, pura-pura molor. Cici weh lumayan. Ayah begitu. Sabok dan ayam. Makan bakso, cici weh, tidak lumayan. Makan nasi padang, selesai makan pura-pura ke kamar kecil, saking ogah bayar. Ayah begitu. Itu bukan sahabat, tapi itu adalah benarusanya. Saran saya kalau ada punya sahabat begitu, besok jangan diajak lagi. Gedok gayanya. Ini Nabi mengajarkan hidup ini harus berkorban. Makanya kita tidak cukup hanya lihat sejarah seremonialnya, tapi ambil hikmahnya, terapkan dalam hidup kita sekarang. Jelas Bu? Jangan enak dulu nggak enak di gua, numpang hidup. Itu bukan sahabat. Sahabat saling memberi, saling menunggu. Titik. Ketika Rasul diperintahkan hijrah oleh Allah, dia ngintip dari lubang-lubang dinding. Dia melihat di luar, Masya Allah, musyrikin Quraisy gagah perkasa dengan senjata yang terhunus, yang golok, pedang, dan sebagainya. Rasul bilang, bagaimana ini caranya? Saya ini diperintahkan keluar, tapi yang mau bunuh saya matanya melihat Ali. Ada apa katanya? Maukah engkau menggantikanku, kata Rasulullah? Menggantikan apa ya Rasulullah? Intip-intip di luar. Betapa banyak musyrikin Quraisy akan membunuh saya. Tapi diperintahkan keluar. Ali nanya, harus bagaimana saya? Engkau kalau mau tidur di tempat tidurku, pakai selimut milikku, agar musyrikin Quraisy yang akan membunuhku. Begitu ngintip, mereka mengira itu adalah aku. Mendengar uraian ini, Ali bilang, siap ya Rasulullah. Ibu mau nggak ngegantiin orang yang dibunuh? Badan lu pada gede. Ali rela. Ali berpikir, kalau Rasul terbunuh, Islam habis. Kalau Ali mati, besok lusa ribuan Ali lahir ke alam dunia. Jelas tuh? Artinya hidup yang bermakna. Masuk tahun baru Hijriah, jadikan hidup kita bermakna, berguna. Anda buka surat Al-Imran 169. Ayo, sebelah mana yang belum baca? Belakang tuh, sok. Silahkan. Belakang, ayo. Baca Bu, belakang Bu. Di estafet aja, ayo. Silakan, belakang baca, yuk. Ali Imran 169. Mangga. Yuk. Sok. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati. Bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan itu. Kalau ada orang mati syahid, kita bilang udah mati kan? Tapi Allah yang menyatakan mereka sebetulnya masih hidup di situ. Dapatkan itu. Artinya apa? Walaupun mereka sudah mati, sudah meninggal dunia, di hadapan Allah dianggapnya mereka masih hidup
Kenapa? Hidup mereka berguna, bermanfaat buat orang lain, buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Sampai Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi, bukan soal angin kelakuan tuh. Tapi ada orang yang kebalikannya, masih hidup, tapi oleh Allah dianggap mati. Karena hidup mereka nggak berguna, boro-boro buat orang lain, buat keluarganya juga nggak berguna, egoisnya orang. Anda buka Fatir 22. Yuk, Fatir 22 sekarang. Sok. Mangga. Surat Fatir 22. Mangga, sok. Ada yang sudah ketemu Ibu? Sebelahnya, kasih sebelahnya, nggak susah sih. Yang udah baca, udah yang kasih yang gede, udah. Yang sebelahnya ke belakang. Tadi baca tuh yang ini. Oh, sok. Kasih tetangga, sok. Itulah umat Islam, harus berlaku adil. Sok. Mana cek sok tidak naon, sok. Bohong. Mana? Apakah sama orang yang masih hidup dengan orang mati? Sama apa tidak? Tidak. Allah menerangkan dalam ayat ini, banyak manusia yang hidup di alam dunia oleh Allah dianggap mati. Ngaku Islam, sholat itu. Ngaku Islam, baca Quran kagak. Ngaku Islam, tidak pernah nolongin orang. Tidak berguna hidupnya. Mereka oleh Allah dalam ayat ini dianggap sudah mati, jadi mayat berjalan. Mikir, kalian termasuk yang pertama yang sudah mati dianggap hidup oleh Allah, atau golongan yang kedua masih hidup nggak berguna? Jangan jauh, duit kita ratusan ribu ayat, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1000-an. Kau mau lewat buat yatim, buat fakir miskin. Mau batasnya lama, nu dikaluarkeun sabaraha. Ini mereka sudah mati, tidak punya hati. Mikir, gue cuma nyampein Quran, menawar apa terserah. Makanya kalian langsung lihat saya. Anda pernah berdoa? Ya Allah minta rezeki yang, ya Allah minta umur yang, koreknya minta ampun, setan gitu. Buka Al-Baqarah 268. Kalian tahu ayatnya biar ngerti. 268. Ayo. Sok. Jadi kalau langsung begini ibu tahu, ini loh di Qurannya mengadil dasirnya terus. Sok, mangga langsung 268. Yuk ketemu belum? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
يشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, bergesa, bentuk kasiran, pantatnya koning. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah bahagia kalian. Bu, tadi ibu bilang berdoa sering, minta rezeki yang, minta umur yang, sedekah koret setan. Bukan kata gue, kata Allah. Lu mikir, ini setan apa enggak? Kursus anak bahasa Inggris 100.000 dibayar keren. Kursus anak matematika 100.000 sebulan keren. Kursus nyanyi anak girang, banyak anak bisa nyanyi bayar 100.000 keren. Giliran anak masuk PAUD, masuk madrasah, biar selamat dunia akhirat 15.000 setahun kagak dibayar-bayar. Setan. Lu mikir, bukan kata gue. Harusnya guru ngaji dibayar lebih mahal, menyelamatkan dunia akhirat. Di kita mah dianggap enteng. Jangan selalu guru PAUD. Makanya guru bahasa Inggris gede-gede, gajinya gede. Guru ngaji begeng pada kurang gizi. Itu salah. Bukan kata gue, Quran yang itu. Betul Bu? Jadi kita begitu. Contoh, ada suatu acara di RW, ibu-ibu telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini nomor Ibu Anu, ketua panitia. Betul. Ada apa Bu? Kata ketua panitia. Mohon maaf, saya acara sekarang tidak bisa datang. Kata ketua panitia di telepon, ada apa Bu? Tadi subuh ipar telepon dari Cianjur, katanya mertua saya meninggal. Mohon maaf ya Ibu, saya nggak ikut acara. Kata ketua panitia, nggak apa-apa Bu, tenang aja, saya doakan selamat pulang tenang. Titik. Kasusnya berbeda. Ada orang berdoa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu ketua panitia, betul. Maaf Bu, saya bisa hadir Bu. Tadi subuh ipar telepon, katanya mertua saya meninggal. Jadi saya sekarang langsung berangkat sama suami sama anak-anak. Kata ketua panitia panik. Ya Allah Ibu, kok mendadak amat kabarnya? Ya Allah Ibu, siapa yang isi acara? Ibu ntar aja Bu ke Cianjurnya, habis acara kami panitia yang nganterin. Ya Bu, direda-redain. Saya tanya, yang kedua ini orangnya berguna enggak? Bermakna enggak? Bermanfaat enggak? Saya tanya Anda, pengen jadi nomor 1 atau pengen jadi nomor 2? Jadikan aku yang kedua. Bermanfaat buat masyarakat. Contoh, nih dari Nurul Hidayah dibawa jalan-jalan jamaahnya ke Madura, misal ke Demak lah, misal 5 hari. Kata anak ibu, ya Allah ayah, enak kalau nggak ada mama. Kata suami ibu, bener, mama emak cewek. Tenang ya kuping kita ya. Ih ayah, kita doain biar mama seminggu. Artinya mamanya nyebelin. Ada yang begitu? Mana orangnya? Titik. Kasus yang kedua, ada ziarah dari Nurul Hidayah ke suatu tempat. Bingung. Kata anaknya, ayah nggak enak ya nggak ada mama. Iya. Bosan ayah juga tiap hari makannya nasi uduk, kalau ada makan macam-macam. Kata anaknya, apalagi saya yang capek, malah ngepel, malah nyapu. Kata suami ibu, ayah ngerisa sendiri, capek. Kata suami sama anak Anda, kita doain ya biar mama-mama kita cepat pulang selamat. Lihat diri Anda, mau jadi nomor 1, mau jadi nomor 2.
dan aku yang kedua. Artinya yang kedua tidak selalu jelek, tapi banyak manfaatnya. Makanya Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatkan orang. Jadikan tahun baru Hijriah kita jadi model baru, berguna buat orang lain. Sayang sama suami, sayang sama mertua, derma sama orang sekeliling. Itu ada perubahan. Peribahasa mengatakan macan mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan. Jadi kita tinggalkan nama kita yang baik. Si anu dermawan, ibadahnya rajin, berbagi, mikirin tetangga yang fakir, yang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lari kita ke situ tahun baru. Jangan dari tahun kemarin ke tahun besok kelakuan begitu aja. Kapan dulu benernya? Mikir ke kotak yang di atas. Bukankah tiap hari kita melangkah? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumlah umur nambah, jatah umur berkurang, langkah ke umur makin dekat makin jauh. Sadar, robah, hijrah kita ke arah yang lebih baik. Jadikan hidup kita yang bermakna, yang berguna buat individu kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, biar mati husnul. Makanya saya bersyukur dimanapun berada banyak taklim. Tapi saya perhatikan banyak yang taklim salah. Buang umur, buang waktu. Contoh, tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ayah begitu. Minggu besok teh ngaji deui. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ada gunanya ngaji? Kagak ada. Setan pamer dengan dunia, mulu dan hejo, halal bihalal, konyeng. Tahun baru berem jangan kotor. Ngapain bikinin seragam? Otak ada isinya percuma setan. Buang waktu. Yang untung hanya tukang seragam. Mana orangnya? Mikir pakai otak yang di atas. Ngaji itu nambah ilmu. Mana yang benar kalau ngaji? Tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, baru jamaahnya pinter. Gak usah seragam. 2 tahun 1 cukup buat kebersamaan. Aneh setan doang. Ayo bikinin seragam. Otak ada isinya percuma lu ngaji. Robah pola ngaji biar pintar. Tiap ngaji nama ilmu, ibadah jadi benar. Mati husnul khotimah. Itu gunanya ngaji, bukan pamer seragam. Setan yang untung tukang seragam. Ada yang marah? Gua tahu yang marah tukang seragam. Nah, gue pikirin sebagai orang tua punya kewajiban menyampaikan Yasin tahlil malam Jumat, siang-siang ini belajar, begitu ngaji mah. Aneh ngaji arisan seragam gede, setan banget, pamer dunia nggak ada pahala. So, robah pola ngaji. Sampai kapan? Udah tahun baru lagi, udah jumlah umur nambah, jatah kurang, umur makin dekat. Mau sampai kapan lu bener ngaji? Robah. Kalau di sini nggak ada alat tafsir, nyari di kampung lain guru tafsir. Di sini nggak ada alat fikih, nyari guru di tempat mana? Tuh. Ngapain ya? Ngaji seragam orang baru. Otak ada isinya setan. Saya nggak bercanda, baca ayatnya. Sengaja saya suruh Anda langsung baca Quran biar Anda ngerti yang mamah dede omongin. Bukan karangan mamah dede, tapi perintah Allah. Sengaja saya kalian diam-diam. Ada yang marah? Tahu itu bukan seragam. Jadilah hidup kita yang berguna. Sebagai manusia kita wajib berusaha. Rasul diperintahkan keluar rumah
Kan dia tahu banyak sekali musyrikin Quraisy yang akan membunuh beliau. Bagaimana caranya? Lalu dia berdoa. Apa yang dia lakukan? Ada lihat Yasin ayat 9. Ayo, Yasin ayat 9. Buka. Kalau Yasin nggak hafal, kelewatan. Sok. Yasin ayat 9. Ini mau saya. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم. Ketika Rasul keluar, kata Jibril, Muhammad, ambil pasir, lempar keluar. Dia usaha, karena habis doa dikabul doanya. Setelah pasir diamur, depan mereka, depan Rasul tertutup, belakang tertutup, sehingga orang yang akan membunuhnya tidak melihat Rasulullah. Ini pelajaran buat kita. Selalu hidup wajib berusaha dan wajib berdoa. Anda lihat An-Najm 39, 40, 41. An-Najm, yuk pindahin ke tempat yang baca. Yuk. An-Najm 39, 40, 41. Sok. Mangga. Sok cek. An-Najm 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Terus seperti sa'a lain sa'u kemana? Masa'a 40, 41. وأنا سعيه سوف يرى ثم يجراه الجزاء الأوفى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأنا سعيه. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Makanya hasil kita yang digenggam saat ini sesuai dengan usaha masing-masing. Kalau dia sudah usaha, Allah tunjukkan hasil usaha mereka, diberikan usaha mereka balasannya dengan apa yang mereka minta dengan sempurna, tidak diberi. Makanya hidup wajib usaha, jangan ngedogol. Kalau Anda pengen pinter bikin kue, belajar sama tukang. Kalau Anda pengen pinter ngejahit baju, belajar sama tukang. Kalau Anda pengen pinter ngaji, belajar sama tukang. Nyari guru ngaji yang ilmiah, bukan yang buang waktu. Karena saya banyak melihat guru ngaji yang gampang ngambek. Datang guru ngaji muda, pinter, jamaahnya suka, guru nenek-nenek. Harusnya pakai otak. Alhamdulillah ya Allah, kok gini kan? Guru ngaji muda, mana pinter, saya belajar begitu. Kita makanya yang baper ngambek. Ada lagi yang marah. Muridnya ngaji ke kelurahan, muridnya ngaji ke heran. Kok ngaji ke tempat lain? Kan udah ngaji sama gue. Emang siapa lu? Makanya ngaji pakai Quran. Huwallazi jalaqul arda dhalulan fansu bimanakiha wa qulu min rizqihi wa ilaihi nusur. Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang menciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Cari ilmu keliling dunia, cari rezeki keliling dunia, makan sebagainya. Itu Quran. Allah
perintahkan kita manusia nyari ilmu keliling dunia, nyari rezeki keliling dunia. Kalau ada yang ngaku guru ngaji, murid yang ngaji ke tempat lain, dia ngambek, tinggalin. Masih banyak dunia otaknya jalan. Makanya ngaji pakai Quran biar ngerti. Rasul mengatakan walau di sini, kalau di negeri Cina dulu 15 abad yang lampau, di Cina belum ada yang beragama Islam. Saking wajibnya nyari ilmu ke Cina, artinya nyari ilmu walaupun kepada orang yang tidak satu akidah dengan kita, boleh. Quran, hadis. Aneh. Jadi guru ngaji ngambek. Kalau gua tinggal, masih banyak yang otaknya normal. Kapan pinternya? Ayo ngeredain dia. Buang! Masih banyak yang otaknya normal. Capek. Siapa ini? Bodoh ngerti Quran, ngerti hadis. Ngambek. Capek deh. Makanya ngaji pakai. Kata Allah, Allah yang ciptakan bumi mudah dijelajahi, pakai pesawat terbang, pakai HP, bisa WA, bisa video call. Cari ilmu sampai keliling dunia. Itu Allah. Al-Mulk 15. Cari sampai keliling dunia. Cari rezekinya. Ini mah baru ngaji ke sana. Kok ngaji ke sana? Kan yang ngaji anak gue. Siapa dulu? Biasa aja. Saya sengaja dimanapun saya ngajar gaya saya begini. Jamaah langsung buka. Biar jamaah tahu bagaimana isi Quran. Bukan hanya Yasin. Jadi tahu saya terbuka. Kalau saya salah, kritik dong, tegur di mana kesalahan saya, biar saya memperbaiki diri. Jadi saya sebelum menyampaikan kepada jamaah, saya dulu yang melakukan. Nih ayatnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, begini Allah berfirman, begini Rasul berbicara, begitu. Makanya saya belak-belakan, gue suka katakan suka, tidak katakan tidak. Makanya panitia jangan marah ketemu gue. Salam ngadep, gue bilang paten, bukan paten kakak mau pindahin. Kembang tinggi kalau saya ditaruh ngalamin orang, kan guna lagi biar kelihatan. Siapapun anak jadi panitia, nggak usah pakai pohon yang tinggi. Salon itu pembicara wajib punya suara dari depan ini ada ke kita. Jadi nggak kepet dada. Jadi anak saya mau pindahin berapa pakaian, gua tahu kan pakaian dulu mau pindah. Saya terus terang. Jadi kalau saya mah makanya terus terang jadi nggak jerawatan, nggak ditahan. Jangan siap ya. Anda silakan buka Al-Anfal 60. Sok. Al-Anfal 60. Enggak. Al-Anfal 60. Sok. Sok. Al-Anfal 60. Enggak baca. Sok yang belum baca silakan. Biar semua kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Muhammad, persiapkan tentaramu, kudamu yang kuat. Anda lihat. Ketika sekitar 2 bulan Rasul hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Allah turunkan ayat ini. Muhammad, siapkan tentaramu, kudamu yang kuat. Karena nggak lama lagi kita akan berperang. Siapin dari sekarang. Begitu perang Badar akan berkecamuk. Rasulullah lihat tentara umat Islam kebanyakan di atas 50 tahun. Udah pada tua, udah berubah. Rasul kumpulkan mereka, dikasih pengumuman. Musuh kita muda-muda, gagah perkasa, senjatanya canggih. Kita udah pada tua, jumlahnya 300, musuh 1100. Maka kata Nabi, warnai rambut kalian. Rasul berusaha
diwarnai rambut sahabat, karena kalau berperang kelihatan musuh semuanya pada uban, belum apa-apa udah mangkak. Hayang musuh kita aki-aki doang. Nabi berusaha warnai rambut kalian. Ini diwarnai dengan pacar. Bu, setelah berusaha dia berdoa, ya Allah, seandainya peperangan Badar dimenangkan oleh musyrikin Quraisy, habis tidak ada yang menjawab padamu. Tapi seandainya perang Badar dimenangkan oleh kami umat Islam, sampai kapanpun tetap masih banyak yang menyembah, mengagungkanmu. Tolong kami ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan. Yang namanya doa Nabi, doa Rasul tokcer dikabul oleh Allah. Ketika perang Badar berkecamuk, Allah kirimkan malaikat dari surganya Allah yang sangat banyak dengan senjata yang sangat canggih. Maka begitu berhadapan, dulu perangnya berhadapan, musyrikin Quraisy aneh, kok umat Islam banyak banget jumlahnya, muda-muda gagah perkasa, senjata canggih, belum apa-apa mereka udah ngebek. Maka sejarah mengatakan perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Artinya di alam dunia wajib bekerja, berusaha. Kalau saya cerita tentang hikmah daripada hijrah, nggak kelar-kelar. Biar adil, silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya bagi hadiah kaki 3. Saya bawa minuman kaki 3. Mangga, silahkan. Raka, kaki 3 mana Kak? Oh itu. Ya udah ada. Yang nanya kasih 1. Silakan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya mau nanya tentang puasa di bulan Idul Adha. Yang di tempat saya ini kadang hari ini udah ada yang lebaran, hari ini ada yang masih puasa. Ada teman saya datang gitu, lah kok mau puasa? Katanya ini udah lebaran, jadi nggak boleh lanjutin puasa. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda lihat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasul, taat dengan pemimpin kamu. Pemimpin di negara kita, pemimpin agama adalah menteri agama. Bu, banyak di masyarakat kita kadang-kadang lebaran haji, lebaran Idul Fitri beda hari. Ada yang sekarang, ada yang besok. Mana yang kita ambil? Kalau saya lihat ayat tadi, dengerin pengumuman Menteri Agama, dia pemimpin agama kita. Kalau kata Menteri Agama sekarang hari naon? Hari Sabtu. Misalnya besok hari Minggu, hari Raya Idul Fitri, maka hari ini wajib puasa. Kalau Anda hari ini berbuka, sholatnya besok salah dan haram. Karena sholat Idul Fitri wajib pada tanggal 1 bulan Syawal. Kecuali kalau Anda lebarannya besok, jadi punya pendirian. Kalau saya lebaran hari Sabtu, artinya kemarin masih puasa. Hari ini sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau saya pengen lebarannya besok hari Minggu, hari ini masih puasa. Makanya ngaji pakai Quran, tidak ada pakai ilmu katanya. Oke. Nomor berikut langsung. Ada berapa sih batesnya? Anitia yang nyewain mana sih? 2 kek, 4 kek, jadi ngaku-ngaku 2. Ini wirelessnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, adakah hukumnya menikahi anak di bulan Muharram? Kenapa? Adakah hukumnya menikahi anak di bulan Muharram? Menikahi anak? Haram nikah sama anaknya. Menikahkan. Kapanpun nikahkan anak, sepanjang hari, selama setahun tidak ada yang haram. Kecuali puasa. Ada 5 hari haram. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13 itu haram puasa. Nikah kapanpun tidak ada haram. Oke? Sip. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, memang kami para kaum wanita kebanyakan mempunyai berat badan yang berlebih. Nah,
Nah kemudian kalau kata keterangan dokter, kalau kita pergi ke dokter kan harus dikurangi itu mah ya. Kemudian ada semacam diet. Tadi kan kata mama kalau bisa melanggar aturan. Apakah yang kami kerjakan ini? Yang lebih baik puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Silakan ada puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Syaban, puasa Daud, itu sudah memadai untuk seimbangnya tubuh. Oke. Nomor berikut langsung. Cepetan kemana ya? Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kemarin Idul Adha, teman saya mau nanya, kata dia tetangganya non muslim, mau membagikan daging kurbannya hukumnya apa? Boleh. Korban Anda lihat siapa yang berhak makan daging korban. Makanya ngaji pakai Quran. Lihat dalam Al-Hajj 28. Sebagian kita makan, sebagian buat orang lain. Sepertiga buat kita dan keluarga, 2/3 buat orang lain. Mau muslim kagak muslim ada hak di kita mah aneh. Jangan dikasih dia mah orang kontrak, belagu banget lo. Kontrak, juga manusia, jangan bodoh jadi orang. Boleh silakan. Biar ngerti sebelum gue ngaji nggak pakai Quran sih kada bodoh. Ayo, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau tanya, kebanyakan kan masjid taklim di kampung-kampung kan tahlil, yasin, sama kirim-kirim arwah. Itu yang saya tanyakan itu kirim-kirim arwahnya itu hukumnya bagaimana gitu? Boleh. Tidak matak juadan in kota. Entar dulu, biarin dulu. Entar dulu kasih. Rempong beling. Ida matak juadan in kota amalulah min kalatin. Sadaqatin jariyatin. Ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin lahu. Kalau orang mati terputus semua amalannya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Amal jariah teh uang yang ada sedekahkan buat mesin, buat musala fakir miskin. Jangan pada korek. Ayo bekasnya lama nun kalorkeun sabaraha. Korek kata setan, bukan kata gue, kata Quran cuma nyampein doang. 2. Ilmu yang bermanfaat. Kata Rasul kalau punya ilmu bagi orang, ini mah di RW ada pengajian disuguhin kue. Kata tamunya, ih kuenya enak banget. Kata yang punya rumah, siapa dulu dong yang bikin? Begitu tetangganya bilang, bagi dong resepnya, rahasia perusahaan. Korek apa enggak? Ilmunya kalau dia mati di bawah kubur, nggak ada keberkahan. Kata ngerti sih. Nanti gua mah terang-terangan biar ngerti. Saya kan dagang kue itu, kalau dikasih resep orang, saya dagangnya kagak laku. Otak mau pakai, rezeki dibagi oleh Allah. Toh di pasar tukang baju berapa ribu kios laku semua. Noh di Cipinang tukang beras berapa ribu kios laku semua. Kalau rezeki Anda belanja ke Anda, rezeki dia belanja ke dia, aneh setan. Gua nggak suka orang banyak rezeki. Dikasih hidup oleh Allah buat bekerja. Setan, 5 orang dagang lu marah. Emang yang suruh kerja lu doang. Tetangga buka warung ditakurin bunga. Jangan ketawa anakku. Bu, yang ketiga. Siapa yang mau nanya lagi langsung? Mic yang pindahin. Langsung. Yang nomor 3. Anak soleh yang mendoakan. Yang dimaksud anak soleh mendoakan bukan anak kandung siapapun yang doain, karena kasihan orang yang tidak punya anak. Punya anak, nggak punya anak bukan hak kita, hak prerogatifnya Allah. Siapa yang mau nanya, mic-nya langsung pindah, langsung, nggak usah ke depan lagi, langsung di belakang. Yang pegang mic pindahin oper. Masya Allah, diam dulu biar lagi jawabin, tapi dia mic-nya pindah. Soalnya mic-nya cuma aku sih buat nanya harusnya 3 4 ini cepat. Ada lihat? Bilang sama panitia kalau masih ada mic kasih mic lagi dong. Di belakang. Masya Allah, ya ambillah, ngapain lu sewa dibayar kalau nggak dikasih kita. Bu, Anda lihat. Kalau kita di pengajian
pengajian minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siapapun, anak angkat, anak kandung, murid kita, guru kita, tetangga kita, pembantu kita, sopir kita, kalau niatnya atas nama kita boleh, atau nggak disebutin, Allah tahu siapa yang dituju. Jelas lu? Itu sangat bagus. Cuman tidak cukup Yasin tahlil, tapi di hari yang lain ambil pelajaran tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam tadi, baru kalian bisa berpahala dalam Yasin tahlil, kirim doa, bisa nambah ilmu ketika belajar. Jelas Bu? Langsung yang udah pegang mic ngomong. Mah, apakah orang yang berkorban dapat bagian seperempat? Sepertiga. Ya, sepertiga. Seperempat kasetikan deh. Tadi udah saya sebutkan dalam Al-Hajj al-Ulama. Tapi maksudnya bukan buat kita semua, buat ada saudara kita, kakak kita, adik kita. Sepertiga. Kalau saya bikin undang-undang di RW saya, siapapun yang korban dikasih paha belakang atuh. Oh iya begitu. Pahanya gede. Iya benar Mas. Jadi bukan paha belakang, bukan paha. Bukan paha depan, paha belakang. Dagingnya banyak, dia berhak. Soal diambil silakan, nggak diambil nggak masalah. Tapi dia punya hak sepertiga daging korban. Yang salah, ini saya korban di Nurul Hidayah. Cuman tolong ya Bapak panitia, sama saya paha belakang gua, hatinya atuh, palanya atuh. Itu bukan korban, lu numpang motor. Ayah begitu? Mana orangnya? Ayah wae, mana? Silakan nomor berikut langsung. Ayo, mic-nya pindahin ke yang nanya. Udah bisa. Langsung. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mak tentang korban. Apakah orang yang masih hidup perlu dikorbankan? Apa orang yang sudah mati tidak boleh dikorbankan? Ketika Rasul memotong korban, Allahumma taqabbal bin Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad. Terimalah korban keluarga Muhammad. Terimalah korban seluruh umat Muhammad. Keluarga Muhammad ada yang sudah meninggal, umat Muhammad ada yang sudah meninggal. Dari hadis ini artinya ada orang meninggal, kita motong korban boleh, tapi diutamakan korban itu bagi orang yang punya duit. Korban itu wajib setiap tahun bagi orang mampu. Tadi ini korban, besok korban, terus sepanjang hidup selama kita mampu. Onta buat 10 orang, sapi kerbau buat 7 orang, kambing, gibas, domba itu buat 1 orang. Jadi silakan, silakan yang lain. Langsung. Sok. Tentang beramal dan sedekah. Dia kan usahanya menjual minuman haram. Apakah dia sedekahnya atau amalnya Tujuan tidak menghalalkan cara. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hei manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan tayyiban. Halalan tayyiban cara hukum, halalan tayyiban cara memperolehnya, thayyibah hasilnya. Kalau 3 ini tidak ada, mereka kemasukan setan musuh yang nyata. Jadi tujuan tidak menghalalkan cara. Pengen ngebangun masjid, pengen ngurus anak yatim, duitnya boleh nyolong, boleh rentenir, itu halallah. Nomor berikut, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya mau nanya. Saya ini guru ngaji, tapi kagak punya ijazah. Katanya dipermasalahkan. Kata apa? Dipermasalahkan. Katanya kalau nggak punya ijazah, katanya nggak boleh. Ijazah naon? Apa aja, yang penting punya tamatan. Terus Yang penting punya tamatan. Saya kan nggak punya tamatan. Terus kayak saya kan bisa. Terus itu dimasalahkan, itu Mama di mana? yang memmasalahkan siapa? Ya, pengurus di situ di tempat saya ngajar. Udah. Saya tanya, ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, yang dicari ilmu apa titel? Maaf,
sekolah, yang kuliah, kalau mereka cari titel, mereka bisa nyogok, bikin skripsi, bayar berapa? Yang penting punya titel S1, S2, S3. Ibu sudah S berapa? S-nya hilang, telernya doang, jadi S-teler. Tapi tidak sedikit manusia yang tidak sekolah SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, cuman SD, cuman rajin belajar. Ada yang pinter nggak? Banyak. Jadi itu orang persepsinya salah. Kalau ibu mau ngajar, mau ceramah, harus lihat ijazah. Apakah orang ijazah dijamin pinter? Jadi itu persepsi yang salah. Jangan Anda ngajar di situ, depan nanya gue ngobrol sama orang. Jangan Anda ngajar di situ, cari tempat lain yang mau terima Anda. Berarti dia kebodohan. Mereka otaknya tertutup. Cari tempat lain. Saya yakin nolak satu yang terima Anda banyak. Selama Anda punya ilmu yang baik. Jangan takut dengan manusia, takut hanya dengan Allah. Nomor berikut. Assalamualaikum Mama. Saya tanya hakikah dulu apa kurban dulu? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yawma salihi wa yuhratu wa yusama. Setiap bayi yang tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Jadi dalam hadis ini kewajiban, pindahin ke sana. Satu lagi ya Mama. Kewajiban akikah, kewajiban orang tua. Miskin banget orang tuanya sampai anak balik gak bisa kebeli akikah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Maka apa yang terjadi? Anaknya gede, punya duit. Boleh gak ini anak korban? Boleh. Karena akikah kita kewajiban orang tua. Korbanlah kewajiban kita. Kalau kita karena tahu bapak saya miskin, mak saya miskin sampai balik saya nggak bisa diberikan akikah, mengakikahkan diri sendiri boleh, boleh. Kenapa? Kalau orang tua Anda punya utang sama tetangga, anaknya yang bayarin, lunas nggak utangnya? Lunas. Jadi boleh. Nomor berikut langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Ma, tetangga saya meninggal tapi non muslim. Kalau saya mau ngirimin arwah boleh nggak Ma? Nggak boleh. Anda silakan lihat di dalam Al-Fatihah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulnya Allah, tandanya umat Muhammad ada 5. Keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Artinya apa? Kalau mereka masih hidup, kita doakan biar dapat hidayah, boleh. Tapi kalau berkirim doa, jaka sembuh mawar peti, dinyambung. Satu mau ke Bogor, satu mau ke Serang, bisa nggak jalannya bareng? Nah, jadi kalau mereka masih hidup, dikirim doa, dapat hidayah, boleh. Ibu baru jam berapa sholat jam ibu? Jam 11 seperempat. Hah? Jam 11 seperempat nih. 11.20. Setengah 12 kurang? 10. Makanya ngapain di stop? Lohor juga masih jauh. Langsung pertanyaan. Aneh gue sih. Ayo, lohor lagi jam 12 lewat. Langsung. Tadi nanya mana? Assalamualaikum Mama. Mau nanya. Salam, langsung nanya. Ketika ada orang yatim piatu meninggalkan Allah tapi kembali lagi kepada Allah, untuk saudara yang diamanatkan mengurusnya ke Maaf ibu nggak jelas ngomongnya. Yang lain diam. Tarik lagi. Ketika ada saudara. ketika ada anak yatim piatu meninggalkan Allah tapi kembali lagi ke Allah, untuk saudara yang diamanatkan mengurus ke bagian dosa atau enggak, dengan alasan dia Apakah Anda melindungi anak yatim piatu tadi dengan baik seperti anak kandung atau tidak? Kalau Anda benar-benar melindungi anak yatim piatu dengan baik seperti anak kandung, maka Anda tidak berdosa. Tapi banyak mentang-mentang biar dia anak yatim doang, cuma ngurusin doang, itu Anda dosa. Lalai. Jadi siapapun yang dalam
tanggungan kita itu kita yang tanggung jawab di hadapan Allah. Kelakuannya, apalagi akidahnya. Masa anak yatim yang kita tanggung ujung-ujung masuk agama lain? Kalau kita yang ngedidiknya benar, Anda aja yang ngedidiknya nggak benar, mengarahkan nggak benar, nggak suruh ke pengajian, nggak suruh sholat, maka anak melenceng. Anda dosa-dosa di hadapan Allah karena Anda punya amanat tapi berkhianat. Silakan yang lain. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini kan ada lagi viral di Makassar itu ada orang pulang haji tapi pakai perhiasan, nah itu hukumnya apa ya? Ketika muhrim haji, ketika muhrim umroh, ada 11 yang diharamkan. Laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala. Laki-laki tidak boleh pakai sepatu, tumit wajib kelihatan. Laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit, apalagi celana dalam. Perempuan tidak boleh menutup wajah. Perempuan tidak boleh menutup telapak tangan, biar jadi orang dermawan. Tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh menikah, dinikahkan, apalagi hubungan badan. Tidak boleh membunuh binatang, pohonan, sekeliling masjidil haram. Ada orang pulang haji pakai perhiasan, boleh. Yang haram dari labbaik Allahumma hajjan sampai tahallul. Yang haram dari labbaik Allahumma umrotan sampai tahallul. Boleh pakai perhiasan, boleh. Tapi yang dilarang berlebihan. Buktinya hanya 900.000 harganya. Makanya kalau belum tahu faktanya jangan komentar dulu pada sotoy sih. Hayu nyarahin orang kaya dirinya pada benar aja. Biasa aja kawet. Setahu saya tiap tahun saya kan biasanya ikut travel yang bonafit, yang jamaahnya rata-rata tiap tahun 600, 700, 800 konsorsium. Selesai haji kita udah pulang ke apartemen. Dari Mina, dari Muzdalifah, udah kelar prosesi haji. Itu mereka pada datang ke kamar saya. Orang Makassar, udah antri penuh. Setahu saya selama ini pun duduk bersimpuh. Mama doakan kami biar haji mabrur. Bawa gunungan, suruh saya dipakein. Yang bawa ugel-ugel, dipakein. Ada yang memang bawa gelang, bawa cincin, dipakein. Itu nggak masalah. Karena prosesi hajinya udah kelar. Yang haram lagi muhrim haji, muhrim umroh sampai tahallul, mengenakan perhiasan. Biar hidup di alam dunia, jangan hanya mikirin dunia. Yang dilarang berlebihan. Anda lihat Al-A'raf 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Rasul mengatakan, "Khairul umur awsatuha," sebaik-baik urusan yang sedang saja. Nomor berikut langsung yang waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ini Ma, saya misalkan ada niat umroh atau haji, itu diutamakan untuk diri sendiri atau orang tua? Kalau orang tua masih sehat, saran saya lebih baik kasih orang tua. Rasul bersabda ongkosnya akan diganti oleh Allah kalau Anda ikhlas, bukan pamer, bukan pengen dipuji. Nanti Anda bisa berangkat dengan ongkos pengganti dari Allah. Silakan yang lain, langsung. Sok. Udah nggak usah pakai mic kalau nggak ada mic. Cepetan, suara lu gede. Ada saudara nikah sama orang Medan, orang Kristen, tapi agamanya Islam. Tapi bercerai, habis bercerai nikah lagi sama yang lain Islam. Dia agamanya pertama masuk Kristen, jadi dia berbalik lagi. Saudara Anda cewek cowok? Cewek. Oke, nikah dengan orang yang non muslim. Ya. Artinya pernikahan mereka haram. Silakan Anda lihat Al-Baqarah 221, haram menikah yang tidak satu agama. Lihat Al-Mumtahanah ayat 10. Kalau kalian melihat suaminya tidak Islam, istrinya Islam, tarik mereka. Hukumnya haram. Lalu dia bercerai, nikah lagi dengan umat Islam, masuk Islam, bagus dapat hidayah. Kali jadi balik lagi ke agama. Iya, bagus dapat hidayah daripada terus menerus ia kufur. Nomor berikut langsung. Ya. Assalamualaikum
Salam. Saya mau nanya, ada suami menikah lagi, tapi istrinya tuh tidak ikhlas, tapi tetap menikah. Bu, dalam Islam tidak ada aturan. Suami akan nikah yang kedua, yang ketiga, ada syarat izin istri yang pertama. Saya punya teman, suaminya nikah lagi, istrinya nggak ikhlas, tapi rumah tangga mereka jalan, tidak masalah. Selama suaminya mampu. Fain hitum Allah ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Kalau satu nggak keumpanin, nggak kebeliin rumah, nggak sejahtera, ngapain kawin lagi? Mikir. Ayat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i ma taqaturata waruba. Ini bukan perintah, ini bukan anjuran. Asbabun nuzulnya Anda lihat. Satu, dulu sebelum Islam datang, orang Arab banyak punya bini 50 sampai 100 orang. Maka diturunkan ayat ini maksimal punya bini 4. 2. Dulu ada anak yatim yang bapaknya hartanya banyak. Dirawat oleh seorang laki-laki. Dia niat nikah dengan anak yatim hanya untuk ambil hartanya doang. Maka turunlah ayat ini. Jadi silahkan, kalau suami mampu berlaku adil, papan, tangan, waktu, bisa berlaku adil, tidak masalah. Kalau istrinya minta cerai, suaminya tidak berbuat salah, sudah adil, kasih nafkah, waktu, dan semuanya, maka ketika mati jangankan masuk surga, mencium bau surga pun pada kalah. Kecuali kalau suaminya berlaku tidak adil. Di rumah yang tua sehari, rumah yang baru 5 hari. Di rumah yang tua ngasih duit cuma 10.000, di rumah yang kedua 50.000. Itu tidak adil. Maka istrinya boleh gugat cerai. Istrinya diam aja, ya udah, resiko harusnya dipakai ini. Saya kurang ngerti agama, lagi belum nikah, nggak belajar. Waktu di sana 3 hari saya manfaatkan buat ngaji. Waktu 3 hari dulu saya masak seminggu 7 kali. Sekarang cuma 4 hari, yang 3 hari. Dulu saya nyuci baju 7 pasang tiap kali pulang kerja. Sekarang 3 hari di sana ringan, tinggal makan. Maka saya memperbanyak ibadah, memperbanyak belajar agama agar mati husnul khatimah. Saya lebih baik larinya ke sini. Menderita batin percuma, nggak ada gunanya. Betul Bu? Habis, ada yang nanya? Ayo langsung. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya. Saya kan mualaf. Terus Saya tanya, sudah berapa lama masuk Islam? sudah 4 tahun, Ma. Oke, yang namanya mu'alaf 1 tahun. Di kita Mahameh 30 tahun masih disebut mu'alaf. Setahun mu'alaf, tahun kedua sudah muslim sejati. Pertanyaan Anda? Pertanyaan saya gini, Ma. Suami saya kan katanya kalau udah mualaf itu kan harus payak kekah gitu ya, Ma. Kenapa? Kekah. Kekah itu ketika anak-anak Anda udah tua, ada kewajiban akekah, dan itu kewajiban orang tua yang muslim. Ya, terus kemarin itu kita kurban, Ma, ceritanya. Jadi pertanyaan saya gitu, wajib apa gimana gitu, Ma? Cukup kurban karena Anda lahir dari keluarga orang tua Anda yang non muslim. Tadi saya terangkan bahwa yang akekah adalah kalau orang tuanya mampu dan muslim. Tapi kalau Anda pengen mengakekahkan diri sendiri, silahkan, lebih baik. Tapi tidak harus di bulan haji. Oke. Bersyukur Anda dapat hidayah. Al-Islamu yahdimu makana qablahu. Islam itu menghapus dosa yang lalu. Begitu Anda bersadar, dosa yang lalu rontok karena Anda masuk Islam. Maka Anda wajib ngaji, bertanya sesuatu yang Anda tidak mengerti. Langsung pertanyaan berikutnya. Yuk. Yang di belakang kebagian aneh sih mama mainnya terlalu atas. Kalau 4 kan disebar sama tempat di atas. Langsung. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Ini menyangkut yang lagi viral Al-Zaitun. Benarkah Al-Zaitun itu sesat?
Saya tidak tahu, dia bertanya sama saya. Oke? Yang lain silakan. Percuma buat terangin juga. Ayo. Nggak usah mikirin orang yang bikin gue kata.